Terima kasih Ibu Mahbubah. Ibu sebelumnya ngajar di mana? Saya ngajar di MTS Al-Ujiah, Pak. Ini yang share screen siapa? Bu Mahbubah share screen ya? Tadinya anak, cumanya anaknya lagi ngampus, jadi nggak ngerti saya, Pak. Ibu share screen ini. Uh, uh, Bisa ditutup share screen-nya. Baik, baik. Baik, terima kasih Ibu. Ngajar di MTS Al-Ujiah, Teluk Betung. Panjang, di Ya, Panjang. Oke, baik. Ibu berarti orang kota, orang Bandar Lampung tentunya tidak asing dengan kurikulum Merdeka karena selalu update dan tidak ada gangguan sinyal. Bisa diceritakan kami, Bu, dalam kurikulum Merdeka itu ada istilahnya eh, MA, CP, TP, ATP, apa sih itu, Bu? kalau MA itu modul ajar. Kalau Apa CP, komponennya, Bu? ya, Komponennya apa aja? modul ajar itu komponennya kayak CP1, CP2, ya Pak. Kayak apa namanya, pengetahuan, kemampuan, mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mencipta, bukan? Jadi berdasarkan materi, teori, atau yang ada di kepala Ibu ini? Berbau, Pak. Belum Ada berarah. kopi juga. Oke, kalau CP apa tadi CP, Bu? Bapak belum direkod, Pak. Ya, Pak. Kalau CP tadi apa? CP? Kalau CP itu capaian pembelajaran. Ya, itu siapa yang menyiapkan CP? Guru. Oh, guru. Guru bisa buat CP. Benar Iya, nggak Bu, konsepnya, Bu? Ini capaian. konsep dasar nih. CP itu disiapkan oleh pemerintah. Ada SK Kaban kalau yang dari Diknas itu, SK Kepala Badan ya. Jadi itu kita bisa ambil kok dulu bahasanya KIKD-nya itu sudah disiapkan. Kita mengembangkan TP dan ATP-nya. Oh iya. Ibu, selanjutnya eh, bagaimana sih cara Ibu untuk Ibu menjadi satu-satunya yang dilihat di depan kelas, menarik perhatian anak ketika Ibu masuk kelas. Apa yang biasanya Ibu lakukan di depan kelas? Jika anak ribut segala macam, apakah marah, bentak sehingga mereka diem karena takut atau apa? Hal-hal unik yang Ibu lakukan. Biasanya sih ya menyapa anak-anak dulu gitu kan, gimana kabarnya, sehat. Nah terus kita biasanya sih saya selalu ini dulu sebelum pelajaran itu mengulang yang lalu dulu dengan cara tanya jawab gitu Pak. Tanya jawab Menarik nggak itu, Bu? Menarik tidak? eh, sebagian sih Pak. Namanya masih ada yang masih aktif sama HP, ada yang emang sudah siap untuk belajar gitu. Yang menarik yang sudah pernah Ibu lakukan apa yang bisa disaringkan di sini? Karena ini direkod nih. Siapa tahu nanti ada yang ngikutin jejak Ibu. Hmm, yang menarik banget sih kayaknya belum 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 begitu Pak, belum begitu apa namanya, memfokuskan anaknya. Oke, baik. Kemudian Ibu dalam pembelajaran abad 21 itu kita dituntut untuk memiliki kompetensi 4C atau 4C. Salah satunya itu critical thinking. Pernah dengar istilah itu ya? Sama-sama. Pernah? Ini Pak seringan. Oke, critical thinking itu apa sih, Bun? Critical thinking itu anak yang selalu banyak bertanya, bukan Pak, ngeritik. Sebenarnya apa ya, banyak menanyakan sesuatu pada guru gitu kan. Jadi yang nggak banyak nanya, nggak kritis. Kemungkinan.
Dia cuma mengamati, tapi kritis ini kenapa? Gitu. Tapi tidak diungkapkan, itu tidak termasuk anak seperti itu. Jadi anak yang sering ngomong itu anak yang kritis. Ada yang juga dia melalui pembelajaran, walaupun dia tidak banyak ngomong, cuma dia nyambung gitu loh, nyambung Oke. dalam pemahaman pembelajaran. Satu lagi dari saya sebelum nanti ke Umi Roma. Dalam asesmen di kurikulum Merdeka, harapannya guru itu ada pembeda dengan kurikulum sebelumnya, ada tuntutan guru-guru membuat soal yang hot, high order thinking skill. Salah satu ciri dari soal-soal HOTS itu untuk di tingkat madrasah biasanya setiap soal pasti menyuguhkan problematika, entah satu problematika atau dua, yang itu bisa berupa narasi atau grafik atau tabel atau gambar. Nah, kira-kira Ibu pernah nggak membuat soal yang hot seperti itu, yang mengajak anak untuk mikir itu? Kalau selama saya di kelas, karena kan di sekolah saya itu K13 itu baru tahun ini Pak penerapannya. Jadi belum K13, K13. bukan K13, maksudnya kurikulum Merdeka ini baru penerapannya baru 2023 ini. Jadi belum seberapa gurunya pun ya mungkin masih banyak pengenalan gitu Pak. Belum terlalu sama anak itu belum terlalu kita ini kan ya. Padahal istilah HOTS ini sudah lama, Bu. Ya. Sebelum K13. Tapi ini dimatangkan lagi di kurikulum Merdeka untuk mengajak anak semerdeka itu gitu loh. Dan sebebas itu kita membuat soal untuk mengajak anak berliterasi, Hmm. membangkitkan literasi anak. Jadi ciri-cirinya itu ada stimulusnya gitu loh. Nggak ujuk-ujuk apa yang maksud dengan sholat. Artinya nanti ada stimulus yang merangsang anak untuk berpikir tentang apa yang akan kita tanyakan. Jadi terkadang soal-soal HOTS itu nggak harus susah gitu, tapi bagaimana anak bisa mengerjakan itu dengan menggabungkan beberapa pengetahuan dari literat-literat yang mereka baca, yang sudah pernah mereka dengar gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Ibu. Mudah-mudahan lulus dengan yang lebih baik. Selanjutnya oleh Umi Romlah dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Mahbubah. SPD-nya dari mana ini, Bu? Dari UM Universitas Muhammadiyah Ibu. Universitas Muhammadiyah di mana nih? Di Kedaton ya, di dekat UBL. Oh, UM itu maksudnya. Oke, baik. UM itu tahun berapa, Bu? Lulusnya, Bu? Lulusnya sih kalau tahun 2017, cuma wisudanya tahun 2018 agak telat ini Bu. Oh, ya nggak apa-apa. Baik. Di UBL ya. Ibu tahu UMS, nggak apa itu UM ya? TPACK. tujuan pembelajaran TP TPACK, tahu nggak Bu? Teknologikal. teknologi, nggak tahu. Nggak tahu ya. Terus selama ini kalau ngasih materinya pakai metode apa, Bapak Ibu? Nah, kita banyak metode tanya jawab, ya ceramah juga, gitu kan. Kalau menggunakan apa namanya teknologi belum seberapa karena fasilitasnya juga sih Bu. Tapi sudah ada listrik kan Ibu ngajarnya? Sudah ada Bu. Oh, LCD-nya ada berapa Bu di sana, Bu? LCD-nya ada satu. Satu sekolahan satu? Oh. Kemarin Ibu dapat modul nggak, Bu? Modul apa itu Bu? Yang buat Waktu lokakarya. iya. Uh-uh. Pokoknya PPG ini Ibu dapat modul nggak PPG ini? Iya, kita kopi sendiri. Kopi sendiri? Maksudnya dari link gitu kan, kita yang ngopi sendiri gitu. Ada berapa halaman, Bu? 337 apa. Masalahnya yang ke print kemarin cuma
273-an. Cuma yang Iya. kata dosen itu Udah dibaca belum, Bu? sebagian Oh, sebagian bacanya Ibu suka baca apa enggak sih? kurang. Kurang ya. Oh. Terus Ibu ngajar akidah akhlaknya di kelas berapa? Kelas 7, 8, 9 Ibu. 7, 8, 9. Berarti MTS ya? Ya. Iya. Materinya apa itu, Bu, yang biasa Ibu lakukan di kelas 7 aja? Yang kelas 7 itu akidah Islam. Terus sifat-sifat wajib mustahil. Terus adab sholat, adab Sifat wajib bagi Allah maksudnya. iya, maksud sifat-sifat Oh wajib iya. bagi Allah Ada dan berapa, Bu, sifat wajib bagi Allah? ada 20. Boleh sebutkan? Uh, wujud, wujud, idam, bako, muhalafatul, hawadisi, kiamuhu, binafsihi, wadaniyah, kudrat irodat. Ada yang tahu artinya, Bu? Wujud itu ada uh, kiamuhi, kiamuhi, kiamuhi terdahulu. Allah wujud kidam baqa mukhalafatul hawadisi. Kalau Ibu waktu ngasih sifat wajibnya bagi Allah, kira-kira mahasiswa atau apa peserta didiknya seneng nggak, Bu? Tenang, sering dinyanyiin juga sih, Bu. Oh, coba nyanyinya kayak mana, Ibu? Wujud idam bako, muhalafatul Ya itu mah sama hawadisi. aja di masjid-masjid semua begitu, Bu. Oh, Sama gitu mah kayak gitu mah. masalah Oke biasa deh. itu. Iya. Baik, Ibu pernah ngasih soal yang kira-kira kan dia udah SMP ya, udah sanawiyah ya. Oh, mahasiswanya apa peserta didiknya sudah pandai-pandai semua ini ya. Terus kalau ngelihat peserta didiknya bawa HP atau ada pembelajaran yang menggunakan HP nggak, Ibu? Ada. Apa itu Sebagian. pelajaran apa? Maksudnya di luar pelajaran saya gitu, Bu. Bukan di kelas Oh, Ibu menggunakan HP untuk proses pembelajarannya. oh, misalkan gini, kita coba cari gambar, nak. Dari gambar, misalkan kita pelajaran sifat-sifat wajib bagi Allah gitu ya, Bu. Makanya mereka diberikan kelompok, terus mencari wujud, coba kalian cari gambar yang sesuai dengan apa namanya, yang menunjukkan sifat wajib, wujud sifat wajib Allah gitu. Kelompok 1, misalkan kelompok 2 cari gambar juga. Nanti kalian maknai apa dari gambar tersebut gitu. Nah, proses pembelajaran itu seperti apa namanya, Bu? Yang menggunakan seperti itu, proses pembelajaran seperti itu apa namanya? Metode Kok lupa sih? Masa lupa? Ya. Artinya HP itu jangan dianggap negatif, ada proses pembelajaran juga. Ada Al-Quran juga kan, di sini ada Al-Quran juga loh, ada Al-Quran di sini nih. Ya, ada Al-Quran. Ibu sudah punya HP? Insya Allah sudah, Bu. Iya, ada Al-Qurannya enggak di situ? Ya, Ada. Oh iya. Kemudian Ibu tahu nggak kalau gambar itu ada 2 dimensi, ada 3 dimensi? Tahu Bapak Ibu? Ibu tahu Ibu? di HP-nya. Di HP juga boleh, tidak di HP juga boleh. Oh, enggak seberapa paham saya, Bu, sama Oh. teknologi. Makanya kadang-kadang kalau apa PPG ini kadang dibantu anak juga gitu kan. Bantu share sama Nanti teman. nggak boleh dibantu dengan anak lagi ya, Bu? Ya, Bu. Ya, nanti kalau dapat sertifikasi nggak boleh dibantu dengan anak lagi ya. Ya Allah, Bu. Iya, kalau anaknya nanti nggak ada kayak mana? Iya, seperti sekarang ini kan anaknya lagi ngampus jadinya nggak bisa. Oh, anak Background Ibu udah ke kampus. Iya. Pernah melakukan tes formatif dan tes sumatif, Ibu? pernah. Pernah. Iya. Pernah ngadakan pretest atau posttest? Ya, sekali-sekali sih, Bu. Kalau di masa-masa misalkan mau per semester gitu, Bu. Hmm? Di akhir pelajaran. Oh gitu. Pernah tahu yang soal yang HOTS?
Kemarin Tahu, belajar nggak soal yang HOTS tuh? tahu sih cuma kurang seberapa paham. Hmm. Hots itu kan maksudnya apa? Yang terbaru atau gimana sih, Pak? Kalau kalau HOTS itu bukan yang terbaru, sudah lama zamannya Pak Untung kuliah juga sudah ada itu soal HOTS itu ya. Nanti jadi kita apa namanya bisa ngadukan dengan peserta didik itu supaya dia berpikir kritis dan sebagainya ada di soal itu kan gitu ya. Nanti ya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian Ibu tahu yang namanya P5? P5 insya Allah, Bu. Tahu? Insya Allah. Apa itu P5? P5 itu project project pemantapan profil peserta. Karena masih baru ya Bu ya, jadi banyak yang belum paham ya tuh model Pancasila itu banyak yang belum Kalau paham udah ya. dihafalin masih lupa, Pak. Iya Pancasila. Kemudian yang RA aja rahmatan lil alamin. Bagaimana Ibu mengajar anak itu bisa menjadi mereka jadi rahmatan lil alamin? Gimana cara ngajarnya? Cara ngajarnya biar apa ya selalu mengajarkan bahwa anak itu ya harus rajin sholat gitu, Bu. Jangan lupakan sholatnya. Terus ya sering apa? Ibu Mahbubah ini sholat tadi jam zuhur tadi jam berapa sholatnya? Begitu azan langsung langsung sholat. Oh, azan itu jam berapa sekarang? Jam Azan zuhur. 12 kurang 4, 15 kalau nggak salah. Oh, jadi 11.45 ya. Sama dong dengan di sini tadi juga kayak gitu ya. Ada masalah nggak sih Bu di kelas Ibu? Masalah kalau dibilang masalah banyak sih, Bu, apalagi kelas 9 ini super aktif Mm-mm. anaknya. Apalagi Kalau masalahnya? kenapa, Bu? Apalagi masalahnya? Ya masalahnya itu karena itu tadi kita bingung, dilarang bawa HP, kita ibaratnya ya pasti butuh juga HP, nggak dilarang bawa HP, anak-anak sering main di kelas juga, main game gitu. Kita sedang ibaratnya lagi Waktu belajar mereka main gamenya. iya kadang-kadang, Bu. Makanya kadang kita sering belajar sambil muter kita ke belakang gitu, anak sedang apa gitu kan. Walaupun mereka harus kerja kelompok pun, megang HP pun kita harus benar-benar emang ya itu tadi muter kita, kalau enggak ya anak yang satu mengerjakan, yang satu asik main main game gitu. Ibu punya strategi nggak bagaimana anak tidak main game tapi main gamenya, main HP-nya menggunakan sesuai dengan apa yang materi Ibu lakukan? Gimana? Dalam setiap kelompok itu ya dibagi tugasnya, jangan sampai dalam kelompok itu enggak ada tugasnya, jadi mereka saling mencari gitu loh, Bu. Satu kelompok itu enggak sebagian orang aja, harus mencari semua. Baik, Ibu pernah melakukan PTK? PTK belum sih, Bu. Belum pernah, kemarin udah dapat buat proposal PTK? Oh iya, maksudnya baru kemarin aja, kalau di kelas langsung belum sih, Bu. Oh, jadi belum pernah melaksanakan PTK? Atau ada di kelas Ibu yang pernah guru ngadakan PTK? Pernah sih ada guru bahasa Indonesia juga pernah belajar apa ya, nggak seberapa Terus Ibu paham waktu gitu, itu Bu. sebagai apa? Bahasa Indonesia Guru di situ, kenapa, Bu? Ibu melihat si guru bahasa Indonesia itu ngadakan penelitian atau Ibu sebagai apa di situ saat itu? Oh enggak, maksudnya dia ngebuat aja gitu loh, Bu. Kalau langsung melihat langsung gitu enggak, belum pernah. Nanti kalau ada permasalahan-permasalahan di sekolahan Ibu, di kelas Ibu, terutama di kelas ya, ngadakan penelitian tindakan kelas ya. Oke, Bu, banyak sekali tuh metode-metode yang bisa meningkatkan prestasi belajar atau hasil belajar. Oke, mana yang ditulis tadi ayat Qurannya mana? Udah, Ibu. Coba tunjukkan. Oh, wal asri. Coba baca. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw
Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Ya, sekarang habis ini Ibu cari huruf qalqalah ya. Ya, Nanti pertemuan terakhir Ibu nunjukkan sama kami huruf qalqalah. Sudah hafal ya Bu huruf qalqalahnya ya? tahu. Ya, harus hafal ya, nggak banyak kok huruf qalqalahnya ya. Ya, oke. Baik, makasih Pak Di Untung. dalam surat ini ya Bu, cari huruf qalqalahnya. Nggak ada suaranya. Suaranya Bu. Ya. Nanti Ibu setelah ini udah selesai, Ibu hafal huruf qalqalah. Hmm, hmm. Paham? Ya, pas terakhir ya Bu. Ya, nanti yang ditunjukkan dan maaf, Ibu ya. sudah hafal ya? Ah, ah. Ya. Mbak Jim Daltokov ya. Oke, oke. Baik Pak Untung, silakan.